Lembaran foto hitam putih. Aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu, kali pertama di hidupku manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih. Aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu, kue coklat balon warna-warni, pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, lembaran foto hitam putih. Kembali teringat malamku hitung-hitung bintang saat mataku sulit tidur. Suaramu buatku lelap. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, kita tak pernah tahu berapa lama kita diberi waktu. Jika aku pergi lebih dulu, jangan lupakan aku. Ini lagu untukmu, ungkapan terima kasihku. Lembar monokrom hitam putih. Aku coba ingat warna demi warna di hidupku. Takkan ku mengenal cinta bila bukan karena hati baikmu. Suara Pakuan, Sound of Bogor. Universitas Pakuan, perguruan tinggi yang mandiri, bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, jadikan insan berkualitas, cerdas, berakhlak dan patriotik. Universitas Pakuan mengabdi pada bangsa dan negara, membentuk insan unggul dan berkarakter, lestarikan nilai budaya Pancasila. Silih asih, silih asah, silih asuh, menjadi ciri rasa kebersamaan, wangi dan saling mewangikan. Jayalah Universitas Pakuan untuk kejayaan bangsa Indonesia. Dan alhamdulillahnya sekarang saya sudah mulai bisa berinteraksi dengan dunia pendidikan. Tertarik sama daripada saya ngomong langsung, mendingan saya gambar aja nih biar orang lain yang mengartikan. Keuntungan, namun harga masih bisa dijangkau. Wisata utama kami di sini adalah camping ground. Ada 6 konflik seperti ini sebetulnya menjadi dosen itu tantangan tersendiri. Bogor Today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Akademia Bogor. Selamat datang di acara Bogor Today bersama saya Gary Aldebarans di Radio Suara Pakuan Sound of Bogor. Senang sekali rasanya saya dapat menemani Anda selama 60 menit ke depan, tentunya dengan berita-berita yang menarik dan juga informatif seputar Bogor.
Langsung saja kita ke berita yang pertama. Akademia Bogor, seni mural merupakan salah satu karya seni yang cukup populer dan juga dinikmati banyak kalangan anak muda di Bogor. Selengkapnya inilah laporan dari reporter Ricky Febriansyah. Akademia, mural menjadi seni yang marak di masyarakat. Mural sendiri merupakan seni yang digambar atau dilukis pada dinding maupun tembok, atau permukaan luas yang bersifat permanen lainnya. Ragil Pamungkas, salah satu seniman mural asal Bogor, mengaku tertarik dengan seni mural. Karena bukan hanya membuat karya, tapi ia juga bisa menyampaikan pesan atau kritik lewat seni mural. Karena menurut saya pribadi ketika saya membuat karya itu yang harus mempunyai pesan-pesan. Bukan sebatas gambar, udah aja gambar. Ketika ditanya ini apa artinya, filosofinya, ada yang nanya, nggak tahu kan itu. Menurut saya bukan karya ya, beda sih gitu. Ragil berharap generasi seniman mural bisa lebih banyak lagi membuat karya seni mural yang menarik. Harapan untuk kedepannya semoga generasi selanjutnya bisa membawa karya-karya yang lebih menarik gitu ya, menarik, indah, lebih edan lah dari sebelumnya gitu. Akademia, mural, hiasan atau ornamen untuk memperindah dinding kadang dibuat sebagai sarana penyampaian pesan. Namun dalam pembuatannya harus memperhatikan media dan tempat yang digunakan, agar tidak mengganggu keindahan serta kenyamanan publik. Ricky Febriansyah dari Gunung Batu, Kota Bogor, melaporkan untuk Radio Suara Pakuan. Bogor Today. Lainnya, menghirup udara segar adalah sebuah keharusan bagi mereka yang sudah penat dengan segala rutinitas yang ada. Kalau sudah begini, gunung menjadi salah satu rute alternatif untuk menikmati suasana yang indah. Untuk itu, saatnya kami ajak Anda jalan-jalan ke Gunung Pancar bersama reporter Rafli Taufikul Hakim. Gunung Pancar, salah satu pesona di Bogor yang memiliki semua suasana dan nuansa yang diinginkan bagi akademia yang membutuhkan liburan. Pepohonan yang menjulang tinggi di kawasan ini memang membuat siapapun betah untuk berlama-lama. Bahkan ada wisatawan sampai lupa waktu karena terbius kemegahan suasana Gunung Pancar. Ada banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan untuk menikmati Gunung Pancar ini. Ketua Perhutani, yaitu Bapak Gelgel, mengungkapkan kawasan wisata Gunung Pancar sudah ditemukan sejak 1988. Status Gunung Pancar menjadi kawasan wisata ditetapkan pada tahun 1983. Objek wisata yang menjadi daya tarik di Gunung Pancar ini antara lain hiking, downhill, dan wisata panorama hutan pinus. Wisata alam Gunung Pancar ini akan terus dijaga dan dilestarikan. Apa yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan untuk datang ke sini, Pak? Objek wisata utama kami di sini adalah camping ground. Ada 6 camping ground yang dikelola oleh pihak swasta, pihak PT Wana Wisata Indah, pengusaha di sini. Wisata lain ada kegiatan hiking, trekking yang sekarang lagi ngetren gitu ya. Untuk yang terakhir, bagaimana Pak perkembangan bagi wisata Gunung Pancar ini ke depannya? Apakah akan ada banyak pembaharuan? Di sini karena wisata alam, jadi kami tetap mempertahankan kondisi alamnya, yang penting tetap asri gitu ya. Kami tidak terlalu banyak membangun fasilitas yang sifatnya buatan, karena justru itu nanti akan merusak. Bogor Today. Terima kasih bagi Anda Akademia yang masih terus setia di Radio Suara Pakuan Sound of Bogor. Dari Gunung Pancar, kami ajak Anda ke Desa Wisata Setu Lebakwangi yang berlokasi di Desa Pamegarsari, Parung, Kabupaten Bogor. Bagaimana pengembangan kepariwisataannya? Selengkapnya kita ikuti laporan dari reporter Rizky Prasetya. Baik, terima kasih rekan Gary. Saat ini saya sudah berada di Desa Wisata Setu Lebakwangi, tepatnya di Desa Pamegarsari, Parung, Kabupaten Bogor. Desa Wisata Setu Lebakwangi merupakan destinasi wisata baru di daerah Bogor. Tempat wisata ini berdiri sejak Oktober tahun 2022, dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti beragam wahana, kuliner, dan tentunya spot foto untuk bersuah foto. Tiket masuk desa wisata ini masih gratis. Hanya perlu membayar Rp5.000 untuk parkir kendaraan, kita sudah bisa masuk ke tempat wisata ini. Ketua BUMDes Mekarsari, Desa Pamegarsari,
Bapak Sanin Kurniawan yang dijumpai menyebutkan awal berdirinya Desa Wisata Setu Lebakwangi mendapat beberapa masalah. Namun, pihak Desa Wisata terus melakukan pengembangan seperti membangun wahana baru, memperbaiki jalanan sekitar, dan sebagainya. Iya, dari pertama kita berdiri, kita emang agak kesulitan ya. Banyak problem yang kami alami. Yang pertama, kita memang muncul desa wisata pada saat pandemi. Ya mungkin kalau untuk pengembangan selanjutnya, ya kami akan membuat wahana lah, terus memperbaiki struktur jalan dan segala macam. Pengunjung yang kami jumpai menyebutkan Desa Wisata Setu Lebakwangi ini menjadi salah satu destinasi wisata yang tepat atau baik untuk masyarakat. Akademia, jangan lupa untuk berkunjung ke Desa Wisata Setu Lebakwangi sebagai liburan akhir pekan bersama keluarga. Demikian, saya Rizky Prasetya melaporkan dari Desa Pemagarsari, Parung, Kabupaten Bogor untuk Bogor Today. Bogor Today. Kita berharap pariwisata kita di Bogor terus berkembang, maju, dan bangkit. Baik Akademia, tetaplah bersama kami, saya akan kembali dengan beragam berita lainnya selepas jeda pariwara berikut ini. Pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Kita harus selalu waspada dimanapun dan kapanpun. Karena COVID-19 bisa menyerang kapan saja. Eits, tapi jangan panik. Kita bisa kok mencegahnya. Asal bisa menerapkan disiplin 3M, yaitu selalu mencuci tangan sampai bersih, selalu memakai masker di tempat-tempat umum, dan selalu menjaga jarak minimal 1 meter. Maka dari itu, ayo bersama kita hadapi COVID-19. Bogor Today. Tunisa menjelaskan bahwa pembuatan karya ilmiah ini adalah pengalaman pertamanya dalam bidang penulisan. Jadi ini tuh KTI ini kayak hal baru gitu yang saya tulis, dan ini baru pertama kali juga saya menulis KTI dan teman-teman saya. Jadi kayak menurut saya ini kayaknya menarik nih untuk dicoba. Aku Taufikul Hakim melaporkan dari Taman Kawasan Wisata Alam Gunung Pancar. Berikut liputannya. Akademia, saat ini saya sedang berada di kediaman Lagio Pamungkas, seniman mural, tepatnya di Gunung Batu. Dan alhamdulillahnya sekarang saya sudah mulai bisa berinteraksi dengan dunia pendidikan yang memang menurut saya itu dunia yang tidak bisa dipandang sebelah mata, karena kalau misalnya orang bilang guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa itu. Selamat untuk Radio Suara Pakuan. Semoga dapat selalu mengudarakan program-program yang inovatif, menarik, dan edukatif. Suara Pakuan, Sound of Bogor. Alhamdulillahnya sekarang saya sudah mulai bisa berinteraksi dengan dunia pendidikan. Lebih tertarik sama daripada saya ngomong langsung, mendingan saya gambar aja nih biar orang lain yang keuntungan, namun harga masih bisa dijangkau. Utama kami di sini adalah camping ground. Ada 6 konflik seperti ini. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Program Studi Sastra Inggris Aeni Kurota Ayun, Nina Amalia Sandi, dan Irfa Tunisa berhasil menjadi juara 1 dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah dalam Semarak Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2022. Kabarnya hadir bersama reporter Salsabila Syahyanifah. Terima kasih Gary. Irfa Tunisa menjelaskan bahwa pembuatan karya tulis ini adalah pengalaman pertamanya dalam kepenulisan. Ia mengaku sempat merasa kesulitan karena harus menggabungkan 3 pemikiran yang berbeda-beda. Namun hal ini bisa ia atasi berkat bantuan dosen yang berpengalaman. Judul yang saya pilih itu adalah tentang pengimplementasian aplikasi Kik ya. Karena pertama, saya itu dari jurusan bahasa Inggris dan
banyak dari teman-teman saya dan kami juga itu merasa kesulitan dalam belajar bahasa Inggris, dan ada nih cara efektif untuk kita belajar bahasa Inggris, dan di sini sepertinya kita bisa nih untuk mengangkat tema tersebut dari aplikasi ini, kita jadiin KTI. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Irfatunisa juga mengatakan untuk bisa membuat karya tulis ilmiah diperlukan kemampuan membaca dan menulis yang baik. Semakin kita sering membaca dan menulis, maka kesulitan-kesulitan tersebut akan mudah teratasi. Salsabila Syahyanifah melaporkan dari Universitas Pakuan, kembali ke studio. Bogor Today. Ke kabar lainnya, Klub Lobby Film FISIP tahun ini menggelar kegiatan sosial di panti asuhan yang berlokasi di Bogor. Berita selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Muhammad Alfiansyah. Baik, terima kasih Gary. Ketua Klub Lobby Film Dapi Satria menjelaskan bahwa kegiatan rutin Klub Lobby Film tidak hanya membuat film saja, melainkan ada juga baru-baru ini dilaksanakan, yaitu kegiatan beramal ke panti asuhan. Ia mengatakan bahwa kegiatan charity ini memiliki tujuan untuk berbuat kebaikan kepada yang lain, khususnya pada saat itu sedang dalam bulan Ramadan. Ia merasa bahwa bulan Ramadan adalah momentum yang pas untuk berbuat kebaikan. Kegiatan rutin sebenarnya si Alfi juga nggak cuma bikin film ya, ada beberapa program kerja yang tujuannya untuk mengabdi kepada masyarakat. Nah, terakhir tuh bulan puasa kemarin kita ngadain charity itu kayak ngasih barang-barang, kita makan bareng sama anak-anak panti gitu. Nah itu diadain tiap tahun sekali, tiap bulan puasa ya, ada gitu terus. Sebagai filmmaker, bagaimana tanggapan Dapi mengenai eksistensi film di Indonesia saat ini? Eksistensi film Indonesia berarti tentang film Indonesia ini kayak gimana sih, kayak gini sih? Gitu ya. Film Indonesia sekarang mengalami peningkatan sih kalau yang dari gue lihat ya, karena dari kualitas terus dari isu yang diangkat itu mengalami peningkatan semua. Nah tapi nggak cuma dari film-film layar lebar, tapi film-film indie juga mengalami peningkatan semua, karena mungkin apa ya, banyak orang yang udah mulai muak kali ya sama skema film-film yang lama, jadi kayak mulai mendobrak batasan-batasan kayak gitu. Sekian, saya Muhammad Alfiansyah melaporkan dari Universitas Pakuan Bogor, kembali ke studio. Masih bersama saya, Gary Aldebarans, di Bogor Today. Akademia menjadi dosen nampak seru, namun di balik itu semua butuh perjuangan yang tidak mudah. Reporter Suara Pakuan berhasil melakukan wawancara dengan salah satu dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Dipo Krisyudi Ono, tentang perjalanannya mengabdi sebagai dosen. Reporter Rafli Taufikul Hakim melaporkan untuk Anda. Akademia, jangan salah, menjadi dosen tetaplah karir yang menjanjikan. Namun itu hanya bagi mereka yang sangat produktif dalam hal penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan, Dipo Krisyudi Ono, mengatakan dengan menjadi dosen dirinya bisa berbagi ilmu kepada mahasiswa. Apakah jadi dosen itu sulit untuk dilakukan, terutama di saat COVID seperti ini? Kalau untuk COVID seperti ini sebetulnya menjadi dosen itu tantangan tersendiri di saat masa pandemi COVID ini, karena kita itu harus bisa mengimbangi antara gaya baru dari pengajaran yang sekarang dikatakan adalah blended learning. Jadi blended learning itu bagaimana si dosen bisa memposisikan pengajaran lewat online dan lewat praktikum secara offline. Harapan Bapak ke depannya untuk para dosen di Universitas Pakuan? Harapannya untuk para dosen Universitas Pakuan, gini loh, dosen pada umumnya kan sekarang itu ada 3 tridharma yang wajib dilakukan. Yang pertama mengajar, udah pasti. Yang kedua itu pengabdian, dan yang ketiga penelitian. Di akademia, dosen kerap disebut sebagai ilmuwan karena kapasitas ilmu yang ia miliki. Tugas utama seorang dosen adalah mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni melalui tridharma pendidikan tinggi. Demikian Rafli Taufikul Hakim melaporkan untuk Radio Suara Pakuan. Ridwan Sopari, mahasiswa Ilmu Ekonomi Universitas Jakarta, mengisi hari-harinya dengan menjadi pengajar di SD Lewinutu 03. Kabarnya dapat Anda simak bersama reporter Filbert
Christian. Akademia, saat ini saya sudah berada di sekolah SD Lewin Nutuk 03, Kecamatan Citrep, Bogor. Ridwan Sopari, seorang mahasiswa dengan berbekal ilmu ekonomi di salah satu universitas Jakarta, mengajar 3 mata pelajaran untuk anak-anak bangsa. Berikut kesaksiannya. Halo, saya Filbert dan di sini saya bersama Pak Ridwan selaku guru SD Lewin Nutuk 03. Siap. Kira-kira dari kapan sih Pak menjadi guru SD? Saya jadi guru sejak tahun lalu, sudah mulai mengajar di SD sini. Terus berapa sih mata pelajaran yang Bapak ajar di SD Mata pelajaran yang saya ajar 3 mata pelajaran, yang terutama tema itu menyangkutnya beberapa mata pelajaran dan sisanya bahasa Inggris dan juga bahasa Sunda. Terus apakah menjadi guru SD ini termasuk cita-cita dari Bapak sendiri? Kalau dibilang cita-cita mungkin bukan ya, cuman saya ingin berbakti juga sama orang tua. Kebetulan orang tua punya sekolah, saya harus melanjutkan yang dicita-citakan oleh orang tua, makanya dari itu saya melanjutkan cita-cita. Berarti yang memotivasi Bapak sendiri ini apa? Yang memotivasi ya terutama orang tua sih, lebih tepatnya ke orang tua. Oh, ke orang tua ya. Terus kalau ditanya suka dan duka ya Pak, kira-kira di sekolah ini tuh ada suka dan dukanya ya? Banyak banget kalau kita bicara suka dan duka ya. Mungkin sukanya ya kita seneng ya dengan anak-anak saat kita lagi sedih atau kondisi apapun, melihat mereka seneng, melihat mereka ceria, bawaannya bikin kita happy. Cuman kalau bicara soal duka, ya balik lagi sama anak-anak yang kadang susah diatur, bandel, dan gak mau diem lah dengan kondisi-kondisi kita lagi pusing, tiba-tiba mereka bandel. Sebagai mahasiswa, kita diharapkan menjadi agen of change, membimbing anak-anak harapan bangsa demi terciptanya negara yang sejahtera, merupakan suatu tujuan yang sangat amat mulia. Demikian saya Filbert Christian melaporkan dari SD Lewin Nutuk 03 Kecamatan Citrep, Kabupaten Bogor untuk Radio Suara Pakuan. Bogor Today. Akademia, jangan kemana-mana karena pada segmen selanjutnya kami akan berbincang-bincang dengan sosok inspiratif yaitu Willy Winarko yang merupakan seorang rapper sekaligus penyiar di radio DJ Mustang 88 FM. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Suara Pakuan, Son of Bogor. Mengapa rokok berbahaya? Karena dalam satu batang rokok mengandung sekitar 7.000 zat bahan kimia, yaitu zat yang merusak gen dalam tubuh sehingga memicunya terjadinya kanker, seperti kanker paru, emfisema, bronkitis kronik, atau yang lainnya. Oleh sebab itu, mengingat bahayanya rokok yang menggitai kita kapan saja, maka sejak saat ini, mari kita buatkan tekad anti terhadap rokok. Jangan sampai korban meninggal akibat rokok semakin banyak, dan juga jangan sampai kita menjadi salah satu korbannya. Berhentilah merokok sebelum rokok menghentikan hidupmu. Lindungi dan sayangi diri Anda serta orang di sekeliling Anda dengan berhenti merokok. Radio merupakan media massa yang sejak dulu sangat digemari oleh masyarakat. Radio dapat didengarkan di mana saja. Pesan-pesan yang disampaikan radio menyatu dengan irama, keceriaan, dan semangat para pendengarnya. Untuk Suara Pakuan, semoga selalu mengudarakan program-program yang kreatif, anti kebohongan, dan menghindari provokasi. Suara Pakuan, Sound of Bogor, sukses dan selalu hebat. Disiarkan secara langsung dari lantai 4 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan Bogor. Inilah Bogor Today.
Bogor Today. Masih bersama saya Gary Aldebarans di Bogor Today. Oke, sebelum menunggu bintang tamunya, saya ingin bertanya kepada akademia. Ada yang udah tahu belum Willy Winarko itu siapa? Saya juga baru tahu sih Willy Winarko ini ternyata rapper besar di Indonesia juga ya, sudah terkenal. Terus saya juga sering lihat-lihat Instagramnya beberapa ke belakang ini. Terus oh iya, ada live streaming YouTube ya. Saya mau baca-bacain komen dulu nih. Ada dari Mutiara Aziza. OMG, itu artis Jainun bukan? Aduh, Jainun ini kerabat kerjanya ya, bukan artisnya ya, Kak Mutiara. Dari Denny, deg-degan. Iya, deg-degan ini, deg-degan banget. Nervous saya. Dari Dimas Tri Arya, kakak freestyle dong. Nanti ya nunggu Kak Willy-nya. Nanti kita suruh Kak Willy buat freestyle rappernya. Dari Diva, makasih, semangat kakak Diva, terima kasih. Oke, sebelum lanjut kita bisa mendengarkan ini terlebih dahulu ya. Disiarkan secara langsung dari lantai 4 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan Bogor. Inilah Bogor Today. Bogor Today. Akademia, saat ini saya sudah bersama bintang tamu kita yaitu Kak Willy Winarko. Halo. Apa kabar Kak Willy? Alhamdulillah baik nih, gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Kak ya. Gimana Kak perjalanan ke sini Kak, ke Bogor? Alhamdulillah lancar-lancar aja. Kebetulan kan rumah juga ada yang deket di Pakuan nih di sini. Ada rumah keluarga. Jadi akhirnya ya setiap hari lewat kalau misalnya mau ke Botani Square kan jatuhnya. Iya, Botani. Iya. Oke Kak. Macet gak Kak tadi perjalanan Kak? Aman kan pagi-pagi nih. Oke Kak, untuk saat ini Kakak sibuk apa aja sih? Kalau sekarang aku lagi siaran ya di radio. Aku juga lagi bikin konten gitu kan, dan sekaligus juga lagi banyak ya kemana-mana, mungkin MC, mungkin manggung dan lain-lain. Kalau boleh dilihat dari saya nih Instastory, Kakak kemarin lagi di Bali nih ya Kak? Oh iya betul, lagi healing-healing gitu ya. Healing. Oke, kemarin tuh sempet tuh produser saya tuh takut gitu gara-gara Kakak masih di Bali gitu. Takut dilupakan ya? Iya, takut dilupakan. Oh enggak, iya memang benar. Aku di sana kan lagi liburan dulu gitu kan, lagi cuti. Habis itu, oh ya nih hari Jumat udah harus pulang nih, harus ke Bogor nih gitu kan, ngobrol sama akademia nih. Kemarin juga produser sempat lihat Instastory terakhir Kakak tuh pulang ya. Itu di situ agak sedikit ada ya lega lah. Wah kalau ini udah pulang nih. Oh iya, alhamdulillah gitu. Oke Kak, bisa diceritain nggak pengalaman Kak Willy awal mula menjadi rapper sama jadi penyiar di Radio Mustang FM ini? Kalau untuk jadi rapper sih kita awalnya udah lama lah, udah dari kecil gitu ya. Kita di sana bikin musik gitu, pengen nyoba dari beli yang bajakan gitu sampai bisa beli yang original gitu kan. Akhirnya kita mencoba untuk berkarya aja gitu dari SMP lah gitu jatuhnya, sampai akhirnya tahun 2011 itu ketemu sama produser, ketemu sama teman-teman gitu kan yang memang rap juga. Akhirnya kita bisa lah membuat karya gitu tahun 2011. Nah aku baru masuk radio itu setelah tahun 2012, setelah kita udah bikin sebuah mixtape ya, kalau ngomongnya, kalau mungkin bisa dibilang mini album gitu, tapi dikeluarkannya secara gratis. Kita taruh di sebuah website gitu, terus kayak oke ini bisa di-download. Salah satu yang download adalah seorang produser dari radio. Nah di dalam album itu ibaratnya nggak cuma musik doang, di situ aku
ngasih tahu kayak kehidupan aku kayak gimana gitu ya, kayak siaran di radio. Jadi ibaratnya konsepnya adalah ini adalah sebuah siaran radio gitu dari atas sampai bawah, terus ada musik kayak gitu. Nah akhirnya itu dilihat sama produsernya dan kayak oh ini boleh nih ya untuk jadi penyiar beneran gitu, dan akhirnya baru deh aku masuk ke Mustang FM tahun 2012 gitu. Untuk jadi rapper itu cukup lama ya Kak kemarin ya, sejak SMP jatuhnya 2000 berapa 2004 2005 gitu, lumayan lama. Udah jadi rapper tahun segitu lah Kak, hebat sekali ya Kak. Nggak jadi rapper sih sebenarnya, belajar ya jatuhnya. Belajar gitu. Tapi hebat ya Kak Willy ini. Amin. Mau gitu di umur segitu tuh kayak lebih semangat lagi gitu ya. Iya, betul. Oke, Kak Willy, apakah ada sosok inspiratif bagi Kak Willy sampai menjadi sekarang ini nih rapper sekarang ini? Sosok inspiratifnya ada gak tuh? Inspirasinya gitu ya jatuhnya ya. Siapa ya? Mungkin kalau dari luar negeri aku suka Jay-Z ya. Jay-Z aku suka Drake, aku suka Kendrick Lamar gitu kan. Aku suka banget sama rapper-rapper di luar sana gitu. Tapi pada saat yang sama juga aku juga melihat beberapa sosok yang mungkin bukan rapper tapi juga jadi sebuah inspirasi juga buat kita gitu. Mungkin pebisnis lah, atau mungkin puisi, penulis puisi dan lain-lain gitu sih. Jadi ada banyak sih kalau aku. Oh iya, hebat ya. Kakak kenal sama Drake gak Kak? Kayaknya gak kenal ya. Mohon maaf nih sayang sekali. Kakak kenal sama Drake. Gak kenal gitu kebetulan sayangnya. Kalau sama Yonglek gitu Kak? Yonglek kenal. Oh Yonglek kenal. Ada cerita nih tentang Yonglek. Jadi zaman dulu pertama kali aku manggung tuh tahun 2011. Ya. Itu barengan sama Young Lex juga. Itu di panggung yang sama di Tebet waktu itu namanya. Tebet Eco Spot atau apa gitu ya jatuhnya. Ya cuman bedanya kalau sekarang aku naik Gojek, Young Lex naik Mercy kan gitu ya. Bedanya itu doang. Gitu sih. Young Lex ya. Nanti bisa Kak salamin Kak? Salam. Iya, siap. Dari Gary. Oke, Kak Willy biasanya dapat inspirasi untuk membuat lagu tuh dari mana sih Kak? Kebanyakan dari kehidupan aja ya, kehidupan kita sehari-hari gitu. Mau itu apa yang kita lakukan, apa yang kita makan, apa yang dilalui sama kita dalam sehari-hari gitu. Mungkin dari kuliah, semuanya sih, dari keluarga, pacar, pokoknya dalam kehidupan semuanya. Pada akhirnya kita harus menjadi seorang observer yang baik gitu. Jadi kita harus bisa mengobserv semua yang ada di sekeliling kita. Kita harus bisa mengamatinya dan kita bisa masukin itu ke dalam karya-karya kita gitu. Iya. Jadi apapun itu bisa dimanfaatkan kayak. Betul. Ya di dalam semuanya lah, itu mau itu jadi rapper, jadi penyiar radio, mau jadi komedian gitu kan. Kita harus bisa menjadi observer yang baik, harus bisa menjadi pengamat yang baik gitu. Oke, dalam hal kecil pun itu bisa menjadi sesuatu hal. Iya, betul. Untuk kita bisa lebih membuat sesuatu gitu kayak. Iya, betul. Oke Kak, konten-konten apa aja yang biasa Kak Willy buat nih, kayak konten buat Instagram atau buat di TikTok gitu Kak? Iya, jadi untuk sekarang aku ada 3 ya yang memang biasa aku bikin. Jadi yang pertama itu adalah komentar terhadap apa yang lagi terjadi. Oh iya. Jadi komentar ini bisa untuk hal yang viral, bisa untuk berita, bisa untuk apa yang sedang terjadi di masyarakat, bisa juga kayak aku lagi lewat ada orang yang ngedance di warteg gitu misalnya. Ini lucu, ya udah aku nge-shoot gitu. Itu mungkin satu ya. Jadi komentar tentang apa yang lagi viral, apa yang lagi happening, apa yang lagi terjadi di sekeliling kita gitu. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua adalah aku bikin itu menjadi sebuah musik. Jadi hal observasi-observasi yang tadi aku bilang itu akhirnya kita bikin menjadi sebuah karya musik gitu, dengan beatnya, nge-rap dan lain-lain gitu. Baru yang ketiga itu adalah hal-hal yang mungkin aku sih ngomongnya adalah kalau tadi observasi, kalau ini mungkin curhat gitu kali ya, kayak apa yang aku rasakan gitu kan ya, dan mungkin diskusi gitu barengan sama teman-teman. Gitu sih. Boleh kan nama TikToknya tuh apa Kak? Boleh langsung @willywinarko_ ya. Di follow ya, wajib di follow tuh ya buat yang lagi nonton nih. Yes. Oke Kak, nih pertanyaan selanjutnya. Ketika Kak Willy dalam kondisi terpuruk atau sedang down, adakah cara agar kita tuh bisa semangat lagi Kak?
gimana ya, kalau lagi down itu jangan lupa buat istirahat kali ya. Oke. Jangan lupa buat istirahat, jangan lupa untuk mengingat gitu bahwa apa ya, problematika kita tuh mungkin ada yang serius gitu ya, mungkin sesuatu yang harus kita lalui gitu kan. Tapi pada saat yang sama juga jangan sampai kita bukan terlalu down juga, tapi terlalu worry gitu. Oh, iya. Jadi karena worry kan nggak guna gitu kan Iya. pada akhirnya nggak guna. Jadi kita pada akhirnya ya kita lalui, kita jalani, tapi jangan sampai kita terlalu worry terhadap hal tersebut gitu, karena akhirnya nggak produktif gitu untuk Iya, kita akhirnya kepikiran, padahal nggak di dalam kontrol kita gitu kan. bener, Kita juga bener, nggak bisa Kak. ngapa-ngapain, Iya, kita juga bener. pasrah aja kan gitu. Jadi ya walaupun ada problematika, walaupun ada naik turun dalam kehidupan, menurut aku itu sih yang nomor satu adalah jangan terlalu worry dan lakukan aja, ya lewatin aja karena emang harus dilalui seperti itu. Syukuri aja Kak ya. Betul. Iya. Amin. Kalau tips sukses dari Kak Willy di usia muda tuh ada gak Kak, gimana? Kayak caranya tetap semangat gitu di usia muda gitu Kak. Sukses di usia muda tuh nggak ada kalau menurut aku sih. Kenapa Karena tuh, Kak? sukses di usia muda itu hoki gitu loh. Kayak kalau kita umur 22, 20 udah punya Mercedes 3 itu kita hoki. Kenapa? Berarti itu ya alhamdulillah Allah baik, Tuhan baik ngasih kita gitu loh. Tapi untuk itu cuman untuk 5% lah gitu 5% dari ya, anak muda ya nggak sih? Dari populasi anak Dari muda. populasinya. 95%-nya lagi emang harus kerja sih jatuhnya. Ya kita harus bilang bahwa sukses di usia muda itu bukan sesuatu yang harus yang harus kita dapatkan, tapi yang harus kita lakukan adalah ya kita kerja pas usia muda, kita belajar pas kita di usia muda. Insya Allah nanti pas udah 30, udah 40, udah 50 kita bisa lebih mapan lagi gitu kan jatuhnya ya. Oke Kak. Jadi kayak yang mutlak sukses itu 5% doang gitu kayak. Iya bener, ya susah lah gitu kalau lihat kayak gitu. Kalau kita ekspektasi untuk bisa sukses di usia muda gitu, kayaknya akan banyak yang kecewa. Jadi mendingan nggak usah ekspektasikan sukses di usia muda, tapi at least di usia muda kita bisa belajar. Di usia muda kita bisa mendapatkan banyak ilmu. Di usia muda kita bisa berkarya, bisa bermanfaat buat orang lain. Nanti suksesnya, uangnya, kayaknya, hartanya itu bakal datang dengan sendirinya gitu. Oke, jadi kalau di usia muda itu kerja ya Kak untuk sukses di masa depan. Kerja, belajar, udah itu aja. Karena nggak ada yang mutlak. Iya, nggak ada yang mutlak, udah. Aduh, Harus gitu usaha sih. ya Iya. untuk kaum muda. Amin. Oke, Kak Willy nih, gimana tanggapan Kak Willy tentang lab radio Suara Pakuan ini Kak? Lebih bagus daripada studio saya di rumah ya sepertinya ya. Studioku kayaknya rada kurang ini, kayak waduh keren banget nih semuanya, ada dari kameranya, dari studionya, mantap sih ini, keren. Sudah keren. cukup lah Kak ya. Iya, keren banget sih di sini. Sebenarnya saya juga untuk masuk ke bidang gini saya juga baru kan gitu. Oh gitu ya. Iya. Udah berapa lama? Baru di semester 6 ini Kak saya. Oh di semester 6 Iya. ini. Oke, ini berarti bisa dibilang kayak sebuah tugas akhir gitu Iya, ya tugas jatuhnya akhir, Kak, ya. bener. Wow, luar biasa banget. Awalnya juga saya kayak asing gitu kalian, cuman ya karena saya belajar dan juga bimbingan dari Ibu Mei dosen saya, Syarat Ibu Mei. saya sudah sedikit lah paham tentang radio ini. Keren. Iya. Semoga sukses lah di Oke, dalam Kak. pelajarannya. Apa pesan Kak Willy untuk kawan-kawan dan pendengar agar tidak ragu-ragu untuk bekerja di dunia penyiaran? Teruntuk ya saya gitu. Oh, oke. Dunia penyiaran tuh seru sih, seru banget. Itu jadi tempat belajar kita. Maksudnya aku di umur 23, 22 itu waktu aku baru masuk radio gitu kan. Aku baru masuk di dunia broadcasting. Apakah gajinya besar? Tidak. Apakah saya kaya? Tidak gitu. Tapi ilmu yang kita dapatkan itu banyak banget. Orang yang kita temui itu banyak banget gitu kan. Pastinya jangan sampai kita masuk ke bidang ini hanya untuk melihat secara finansialnya gitu, tapi harus melihat juga kayak ilmu yang akan kita dapatkan ini akan berguna untuk kita sampai nanti, sampai kita
bekerja di bidang lain kah, ataupun mungkin nanti kita udah tua gitu, semua skill yang kita dapatkan, mau itu ngomong di depan mikrofon, mau itu ada di depan kamera, ataupun cara kita membawakan sebuah acara, bikin skrip, nulis, itu semua akan kita bawa. Dan sekolah yang paling baik yang pernah aku dapatkan, atau apa, ilmu-ilmu yang paling banyak aku dapatkan itu semua dari dunia penyiaran buat aku. Dari radio, dari semua yang kita lalui. Maka itu sih kalau menurut aku, ayo masuk ke dunia penyiaran ini karena so many things, sangat banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari situ. Oke, Kak. Jadi saya juga tertarik nih masuk dunia penyiaran. Betul. Iya. Jadi ini apa sih? Sama inspiratifnya langsung loh. Amin gitu tuh. Oke, Kak, untuk penutup nih Kak Willy ya. Oke. Bisa gak kayak nunjukin atau spill nyanyi freestyle rapnya itu secara langsung nih? Waduh. Untuk pendengar nih. Sedikit aja. Aku nggak bisa freestyle sebenarnya. Oh iya. Coba nih ya kan. Iya, Kak. Ada di Bogor Today bersama Willy Winarko. I got the flow and you know and you don't know. Ya. Ayo kita bersama-sama masuk radio sama kita. Ya, aduh. Oke, Kak Willy, ini lagu yang Kak Willy punya nih yang ku pekerja kreatif ya. Ya, itu enak loh didengar loh itu. Amin, terima kayak kasih. Dari lirik-liriknya juga gitu, kayak realita banget gitu ya. Amin. Itu dibikin dari sebuah keresahan ya, dimana kayak aku merasa ada klien yang mungkin agak kurang enak gitu kan ya, atau mungkin ditanyain kerjaannya apa. Saya kerja di bidang ini, terus emang menghasilkan uang ya. Biasanya kan, waduh, iya kan. Tapi itu semua dari semua kekurangan-kekurangan itu terjadilah sebuah lagu, terbuatlah sebuah lagu yang namanya Pekerja Kreatif ini. Oke. Jadi kayak di lagu itu tuh seru gitu dengernya ya. Amin. Oke, baik Kak Willy, terima kasih untuk sharing pengalaman dan tipsnya. Sukses terus untuk karirnya, dan sekali lagi terima kasih telah berkenan hadir meluangkan waktu untuk datang di acara kami. Alright, terima kasih banyak udah ngundang aku juga. Sukses terus pastinya di sini. Dan pastinya selalu dengarkanlah bersama Gary di sini ya. Oke Kak, terima kasih Kak ya. Oke. Akademia, itu tadi perbincangan kami bersama bintang tamu Kak Willy Winarko. Tetaplah di Bogor Today karena selanjutnya kami akan hadir dengan segmen seputar kampus setelah pariwara berikut ini. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya FISIP Universitas Pakuan atau Unpad Bogor berupaya untuk mempertahankan eksistensi radio berbasis internet dengan mengudaranya Radio Suara Pakuan. Radio ini telah mengudara sejak tahun 2021. Radio yang lahir melalui sinergitas ini mengusung kesetaraan dan mengembangkan kreativitas mahasiswa dan khalayak umum untuk selalu berpikir positif, inovatif, dan mampu menjadi insan penerus pembangunan bangsa. Memiliki tagline Son of Bogor dan menyapa para pendengarnya dengan nama Akademia Bogor, Radio Suara Pakuan ini dapat didengarkan bukan hanya oleh mahasiswa Fakultas FISIP dan mahasiswa Unpad saja loh, tetapi dapat didengarkan oleh seluruh masyarakat Indonesia di mana saja dan kapan saja. Program yang dimiliki Radio Suara Pakuan pun beragam, mulai dari program talk show mengulik topik yang tren di masyarakat, program Halo Bogor yang membahas berita terkini, program chart lagu baru terkini atau CLBK menyajikan lagu-lagu bermacam genre, program Bumi dan Kita yang membagikan tips memelihara lingkungan, program Menyapa Indonesia berbagi informasi dari Sabang sampai Merauke, program Our Creation berbagi karya kreatif mahasiswa, dan terakhir program OMG, obrolan mahasiswa gaul yang membahas topik menarik kegiatan anak muda. Radio Suara Pakuan juga memiliki media sosial meliputi @Radio Suara Pakuan di Instagram, Suara Pakuan di YouTube, Suara Pakuan di Spotify, dan website radiosuarapakuan.com. Radio Suara Pakuan dapat didengarkan dari hari Senin sampai Sabtu, mulai dari pagi hingga sore hari.
Semoga dengan hadirnya Radio Suara Pakuan milik FISIP ini bisa lebih meningkatkan potensi mahasiswanya dalam berkarya dan tentunya bisa memberi banyak informasi bermanfaat bagi para pendengarnya. Jadi dengarkan terus Radio Suara Pakuan, Son of Bogor. Disiarkan secara langsung dari lantai 4 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan Bogor. Inilah Bogor Today. Bogor Today. Akademia, kita tiba di segmen seputar kampus. Kampus Mengajar merupakan sebuah program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa selama 1 semester untuk membantu para guru mengajar. Salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan, yaitu Casey Putra Pratama, mengikuti program Kampus Mengajar ini. Untuk selengkapnya, kita ikuti laporan dari reporter Muhammad Farhan. Akademia, saat ini saya sudah berada di SD Cikeas 05, tempat Casey Putra Pratama mengajar, tepatnya di Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Akademia, menjadi seorang mahasiswa dituntut harus bisa menjadi agen perubahan, maka dari itu kita harus mengambil kesempatan yang ada untuk mengekspor hal-hal baru. Sekolah Dasar Cikeas 05, tempat Casey Putra Pratama mengajar, tepatnya berada di Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Casey mahasiswa Pakuan yang terpilih dalam program ini mengatakan, tujuan program dari kampus mengajar ini untuk membekali mahasiswa menguasai berbagai keilmuan dan keahlian dengan menjadi partner guru. Casey Putra Pratama menyebutkan, selama mengikuti program kampus mengajar ini, ia banyak mendapatkan ilmu pendidikan, dan ilmu pendidikan menurut tidak semudah yang ia bayangkan. Ilmu tentang pendidikan, yang jelas pertama bahwa ilmu pendidikan ternyata tidak semudah yang saya pikirkan sejak awal. Terlebih dengan basic saya yang memang bukan dari jurusan pendidikan atau keguruan, mungkin saya agak sedikit struggle saat awal-awal mengikuti program ini ketika turun lapangan, karena saya tidak memiliki dasar awalnya. Sementara itu, Kepala Sekolah SD Cikeas 05 Siti Saada menyebutkan dengan adanya program kampus mengajar ini, para guru merasa sangat terbantu dan mengapresiasi para mahasiswa yang mengikuti program kampus mengajar. Tentu saja sangat membantu ya, khususnya untuk di Cikeas 5. Alhamdulillah kedatangan mahasiswa kampus mengajar sangat saya apresiasi. Saya sangat bangga dengan mereka yang hadir di sini, ya alhamdulillah anak-anak pun jadi tambah semangat setelah ada kampus mengajar di sini. Demikian, saya Farhan melaporkan dari SD Cikeas 05, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor untuk Radio Suara Pakuan. Bogor Today. Ke kabar lainnya, paduan suara mahasiswa Gita Simfoni Pakuan terus meraih berbagai prestasi dalam bidang tarik suara. Inilah laporan dari reporter Diva Ratih. Baik, terima kasih Gary. Wakil Ketua Umum PSM Gita Simfoni Pakuan, Chris menjelaskan bahwa kegiatan yang sering dilakukan UKM selain bernyanyi adalah bakti sosial, konser tahunan, dan studi banding. Ia menyebut bahwa PSM Gita Simfoni Pakuan juga akan mengikuti Lomba Panabur International Core Festival. Kalau agenda atau proker terdekat sih kita bentar lagi ada lomba PICF, Penabur International Choir Festival. Nah itu kita sekarang lagi ada latihan nih. Nah terus agenda terdekat lagi itu bakti sosial. Diadakannya nanti bulan Juni bulan depan. Kalau tahun ini belum ada kejuaraan ya, tapi untuk tahun sebelumnya 2021 itu udah ada 2 lomba dan kita sama-sama dan dua-duanya itu juara. Yang itu yang pertama UMVF, UM Voice Festival. Nah di situ dalam kategori pop and jazz kita memenangkan juara 1. Gold medal dan memiliki nilai tertinggi di antara semuanya. Nah, untuk yang kedua itu RRI, Radio Republik Indonesia. Kemarin kita memenangkan
juara 2 sebagai runner up melawan paduan-paduan suara yang lain. Chris menambahkan nantinya akan ada seleksi bagi teman-teman yang daftar ke PSM Gita Simfoni Pakuan. Seksi tersebut berguna untuk membagi jenis-jenis suara. Adapun jenis suaranya yaitu sopran, alto, tenor, dan bass. Saya Divarati Zulfiah melaporkan dari Universitas Pakuan kembali ke studio. Apa kabar Anda Akademia yang baru saja mendengarkan suara Pakuan? Semoga sehat selalu ya. Dan bagi Akademia yang siap-siap kuliah di Pakuan, di Universitas Pakuan terdapat tempat bernama Food Court loh. Food Court ini terletak di lantai 3 Geraha Pakuan Siliwangi. Tempat ini cocok buat para mahasiswa yang ingin nongkrong maupun mengerjakan tugas. Penasaran? Kabarnya hadir bersama reporter Rafli Taufikul Hakim. Food Court Kampus Universitas Pakuan merupakan sebuah tempat makan yang terdiri dari counter-counter makanan yang menawarkan aneka menu yang bervariasi. Tempat ini bahkan sering dijadikan mahasiswa untuk tempat berdiskusi dan menyelesaikan tugas-tugas kuliah. Namun, di masa pandemi saat ini, untuk berkunjung ke Food Court, harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Halo, Bang. Siapa namanya, Bang? Nama gua Niko. Oke. Ko, sejak kapan lu suka nongkrong di Food Court Kampus Pakuan ini? Sejak gua semester 1 sih. Berarti dari maba tuh ya? Ya. Terus tanggapan lu dengan fasilitas di Food Court ini gimana sih, Ko? Kalau Food Court sih sekarang sih kayaknya udah keren banget ya. Ya. Sekarang udah banyak banget sih yang mungkin kalau semester 1 gua gak dapet, tiba-tiba pas masuk di semester sekarang ada yang aneh-aneh gitu, kayak cafe, terus banyak dah pokoknya mah. Ya. Terus kenapa sih lu suka nongkrong di sini di Food Court ini? Seru aja sih, gua ketemu sama beberapa fakultas gitu. Dari beda fakultas gue bisa kenalan gitu. Yang terakhir nih, Go, harapan lu nih untuk Food Court Kampus Pakuan, apa perlu perbaikan atau perkembangan secara fasilitas? Udah cukup sih, paling banyakin makanan-makanan yang cemilan-cemilan. Kalau gue lihat di sini kebanyakan makanan berat. Ya rata-rata kan nyarinya makan berat, yang cemilannya jarang. Jadi susah nyari cemilannya. Oke, Ko, thank you ya. Sip. Fasilitas di Food Court Kampus Universitas Pakuan kini dilengkapi juga dengan kehadiran EVOS untuk pengembangan skill mahasiswa. Keren kan? Bogor Today. Arya, teruslah kreatif dan berprestasi. Selamat juga menempuh ujian akhir semester bagi mahasiswa yang akan melaksanakannya. Akhirnya, saya Gary Aldebaran beserta kru dan kerabat kerja Bogor Today yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa terus untuk mendengarkan Radio Suara Pakuan, Sound of Bogor. Tapi sebelum itu, saya mau bacain komen dulu ya. Oke, ada Pak Denny. Nilai sempurna untuk BC5. Terima kasih Pak Denny. Asik, dapat nilai A ya kita ya. Dari Devani. Wih, hebat BC5, asik. Terima kasih Kak Devani. Dari Kak Fauziah Bilkis. Mantap. Oke Kak, mantap betul. Dari Kak Mukhlisah. Keren. Terima kasih Kak Mukhlisah. Dimas Tri Arya, mantap obrolannya, terima kasih. Bintang tamunya juga mantap kok. Kintan, seru banget. Asik. Seru dong, masa gak seru? Mantep Kak freestylenya. Oke, itu ke Kak Willy ya. Emang keren banget sih Kak Willy tadi. Asik. Dari Aninda Novianti, asik. Ini banyak banget yang asik nih. Ahmad Rafli, aku fans banget. Fans sama siapa? Announcernya apa? Bintang tamunya nih. Makasih Kakak Denny, Pak Denny ya. Makasih Kak. Oh Pak Denny, maaf Pak Denny ya. Dimas Tri Arya jadi pengen lihat langsung di tempat. Sinilah, mari ke sini. Kan kamu sudah di sini ya, Kak Dimas.
Aninda Novianti, sebut Ahmad Rafli Kak. Ahmad Rafli, Aninda Novianti. Ada salam dari Kak Aninda buat Ahmad Rafli. Ahmad Rafli, love, keren banget Kak. Love buat siapa nih Ahmad Rafli ya? Mutiara Aziza, Kiyen. Oke, terima kasih Kak Mutiara. Ricky, keren banget Kak Willy. Emang sih Kak Willy keren banget guys. Mantap obrolannya yang tadi itu. Ini top komen sih ya Pak Denny, nilai sempurna untuk BC5. Terima kasih. Rio Maulana, mantap Gary, ibumu pasti bangga. Iya, mama aku lagi nonton nih. Ada gak ya mama aku ya? Komen dong, Mama Leni. Keren banget nih Sabella. Kian bingit dong. Keren Kak, Dapa. Rio Maulana, hebat. Ada Kak Willy. Ibu Mei, peluk-peluk BC5, aku terharu dan nilainya istimewa semua. Terima kasih ya Ibu Mei. Semoga Ibu berjaya terus Ibu. Hehe. Oke, terima kasih yang udah nonton ya para Akademia Bogor. Kita kembali lagi beberapa bila ada kesempatan ya. Terima kasih, saya Gary pamit undur diri. Ku pekerja kreatif, freelance kerjaanku. Banyak orang mengira bahwa aku menganggur. Gajiku tidak tetap, klienku banyak mau. Namun aku bahagia karena ini jalan ninjaku. Ha! Sering dikira ngepet sama tetangga. Kantor aku emang gak jelas di mana. Padahal kerja sampai jam 2. Lihat kantong mata, aku kayak panda. Klien minta revisi lagi. Akhirnya kerja keras sampai pagi. Akhir pekan aku kerja sampai drop. Tanggal merah, itu cuma hoax. Harga ditawar tapi minta kayak sultan. Basa-basi minta harga temen. Revisi menumpuk. Tapi tolong cairkanlah invoice-ku. Walau revisiku nggak kelar-kelar, walau invoice-ku telah dibayar, walau orang kiraku pengangguran, aku bahagia. Ku pekerja kreatif, freelance kerjaanku. Banyak orang mengira bahwa aku menganggur. Gajiku tidak tetap, klienku banyak mau. Namun aku bahagia karena ini jalan ninjaku. Nawar harga nggak pakai hati, project dibayar terima kasih. Orang tua bertanya kamu kerjanya di mana? Aku bingung harus ngejawabnya apa. Apa yang harus ku katakan sama mertua kalau aku kerja lepas tanpa jaminan kerja? Kerjaan gak nentu tapi aku tetap happy. Sultan bulan ini bulan depan udah sepi. Kerjaan sekarang baru bayar bulan depan. Ku berdoa bisa bikin seni yang luar biasa. Apapun yang terjadi aku tetapkan berkarya. Pekerja kreatif ini untuk kita semua. Walau revisiku nggak kelar-kelar, walau invoice-ku telah dibayar, walau orang kiraku pengangguran, aku bahagia. Ku pekerja kreatif, freelance kerjaanku. Banyak orang mengira bahwa aku menganggur. Gajiku tidak tetap, klienku banyak mau. Namun aku bahagia karena ini jalan ninjaku. Aku bahagia karena ini jalan ninjaku. Aku bahagia, ini jalan ninjaku. Bogor Today. Bogor Today. Bogor Today. Bogor Today. Bogor Today. Bogor Today.